Para pedagang korban kebakaran Pasar Bawah Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengais sisa barang dagangan. Kebakaran yang terjadi dini hari tadi membuat mereka tak sempat menyelamatkan aset yang ada di toko. Kebakaran berpusat di seputaran los ikan kering yang padat hingga merembet ke los pedagang harian yang menjual ayam, bumbu, telur, serta kebutuhan harian lainnya. Tahunya sejak jam 2 lewat. Nah sekarang gimana nih? Saya memilih yang sesuai yang tinggal, nggak tahu kok bisa dipergunakan untuk konsumsi kita. Gitu. Sebelumnya kebakaran di pasar tradisional Pasar Bawah Bukit Tinggi terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Saksi mata menyebutkan api pertama kali terlihat dari kios pedagang gula aren dan kios ayam potong. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ledakan keras menghancurkan 2 rumah sehingga rusak parah dan 13 lainnya rusak sedang di Dusun Macan Putih, Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Dua rumah milik warga Dusun Macan Putih, Desa Pekangkungan, Kecamatan Godong Wetan, Pasuruan, Jawa Timur, rata dengan tanah akibat ledakan pagi tadi sekitar pukul 8. Ledakan menewaskan 2 orang, sementara 2 lainnya terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban tewas adalah Gofar dan ayahnya, sementara istri Gofar dan seorang anggota keluarganya dalam perawatan intensif di rumah sakit. Saksi mata menyebut terdengar 1 kali ledakan yang terdengar hingga radius 5 km. Warga sekitar panik berhamburan keluar rumah karena mengira ada gempa bumi. Keras sekali, Pak. Sampai rumah Bapak rusak juga? Petugas yang datang langsung memasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Polisi yang menyisir lokasi ledakan menemukan bahan peledak pembuat bom ikan. Salah satu korban, Gofar, diketahui berprofesi sebagai nelayan. Diduga korban menyimpan bahan-bahan pembuatan bom ikan di dalam rumah. Polisi juga mencari potongan jasad korban tewas karena ledakan. TKP 1 jenazah yang meninggal dunia, kemudian 1 jenazah yang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, dan juga ada 2 korban yang luka-luka. Petugas masih menunggu tim Gegana Polda Jatim untuk menyisir lokasi kejadian karena dikhawatirkan masih ada bahan peledak. Polres Pasuruan juga bekerja sama dengan Puslap 4 Polda Jatim untuk penyelidikan lanjutan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat politik Rocky Gerung akan menggugat PT Sentul City senilai 1 triliun rupiah terkait sengketa lahan. Rocky mengabaikan somasi yang dilayangkan Sentul City untuk mengosongkan lahan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Pengamat politik Rocky Gerung akan menggugat PT Sentul City Tbk senilai 1 triliun rupiah terkait sengketa tanah. Rocky menegaskan ia menguasai sebidang tanah dan bangunan di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Di mana sebelumnya PT Sentul City meminta Rocky mengosongkan dan membongkar bangunan ini. Pihak Sentul City telah 3 kali melayangkan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengosongkan lahan yang dihuni Rocky selama 12 tahun. Perusahaan properti ini mengklaim memiliki bukti sertifikat atas tanah. Dasar somasi tersebut karena kami adalah pemegang yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kan bahwa somasi tersebut bukan hanya dilayangkan kepada Bapak Rocky Gerung pribadi. Beberapa pihak yang menduduki tanah kami secara ilegal juga kami somasi. Tak hanya Rocky Gerung, Sentul City juga mensomasi sejumlah warga pemilik tanah dan bangunan di kawasan ini karena mengklaim memiliki hak penuh atas tanah di lokasi.
Sentul City memberi waktu 7 hari untuk mengosongkan lahan. Jika tidak, Sentul City akan mengerahkan Satpol PP untuk penertiban. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ganjil genap kembali diberlakukan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan diperketat karena beberapa kendaraan kedapatan menggunakan plat nomor bodong atau palsu. Arus lalu lintas di kawasan Puncak sempat terpantau padat, terutama kendaraan yang menuju Puncak. Pemeriksaan pun diperketat untuk menghindari penggunaan plat nomor bodong. Akibatnya, pemirsa, kepadatan sempat terjadi di titik pemeriksaan ganjil genap, salah satunya di kawasan Simpang Gadok. Petugas memutar balik kendaraan yang kedapatan melanggar ganjil genap. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Puncak, kita bergabung dengan rekan Camar Hainda di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Camar. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sempat terjadi kepadatan kembali? Ya, selamat sore Deta dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan pada sore hari ini merupakan pekan kedua penyelenggaraan regulasi dari ganjil genap di kawasan Puncak Bogor, dan situasi pada sore hari ini sudah terpantau intensitas kendaraan kembali padat, di mana sebelumnya memang petugas ini melakukan antisipatif untuk menutup arah dari Jakarta menuju ke arah Puncak. Namun sudah dibuka kembali sekitar pukul 15.30. Dan tepat di belakang saya, Deta dan juga pemirsa, dapat dilihat ini adalah antrian kendaraan dari Jakarta menuju ke arah Puncak. Didominasi oleh kendaraan roda 4 dan memang sistem one way tadi juga sempat diberlakukan dan saat ini sudah dibuka kembali. Adapun untuk arus balik ini juga dapat dilihat untuk lajur sebelah kanan ini akan menuju ke arah tol Ciawi yang nantinya akan menuju ke wilayah DKI Jakarta. Dapat kami informasikan memang regulasi saat ini petugas lebih berfokus kepada pemeriksaan STNK kendaraan secara acak, dikarenakan beberapa waktu yang lalu sempat terjadi insiden di mana terdapat beberapa pengendara yang kedapatan untuk mengelabui petugas dengan cara menggunakan plat nomor palsu sehingga dapat melintas dan juga menghindari regulasi ganjil genap ini. Dan bagi Anda pemirsa yang hendak berkunjung ataupun sudah memiliki niat untuk ke arah Puncak, ini dapat kami informasikan untuk wisata sendiri akan dibuka hingga dengan pukul 5 sore, artinya sebentar lagi, dan juga ini untuk restoran akan dibuka hingga dengan pukul 7 malam, sehingga estimasi waktu bagi Anda yang ingin berkunjung ke wisata Puncak Bogor ini perlu diperhatikan, dan jangan lupa untuk memperhatikan plat nomor kendaraan Anda agar sesuai dengan plat nomor yang berlaku hari ini, di mana tanggal hari ini adalah tanggal ganjil. Demikian Deta, kembali ke Anda di studio. Baik, selain memperhatikan protokol kesehatan, ada baiknya juga mengetahui tentang aturan ganjil genap. Terima kasih Camar atas laporan Anda. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari Partai Demokrat yang kembali kisruh saat merayakan hari ulang tahun. Tetap bersama kami.